Tuh. Gak banyak yang tahu loh. Di balik orang hanya yang tahu, alah Romo Lek iso nyanyi. Alah ngene. Jebule jenengan bisa kan. Oke, selamat datang di podcast Kebelet Siaran milik Komsos Purbowardayan. Nah, kenapa kebelet siaran? Karena orang biasanya kebelet itu kan pasti pengen nggak sabar. Nah, itulah kami yang tidak sabar untuk mewartakan kabar baik. Entah itu berkata kese, mengabarkan kabar baik dan tentu akan menghibur panjenengan, teman-teman atau Anda semuanya. Nah, kita undang tamu jauh dari Promasan. Nah, yang dekat Jenang Sono atau ya daerah-daerah sanalah pokoknya saya juga nggak hafal. Tapi di map ada pasti Promasan, yaitu Romo Lili. Kore, tepuk tangan dulu Romo Lili. Oke. Nah, pada edisi kali ini, nah kebetulan ini edisi perdana, edisi perdana dan nanti semoga bisa menghibur, tentunya menghibur dan menjadi berkata-kata entah kata kese, entah itu nanti umat punya pandangan tentang dirinya. Karena di tema kita pada pertemuan kali ini adalah menerima diri. Baik itu kekurangan, mungkin masa lalu mungkin atau yang apa gitu. Nah, oke, kita sudah kenal Remoli dengan baik karena Remoli sudah berapa lama di sini? 5 bulan 5 bulan. Belum setahun ya, Mo ya? belum. Belum setahun. Nah, kira-kira berapa di kontak berapa tahun mau di sini? 1 tahun. 1 tahun dulu, oke. Nanti perpanjangan kontrak. Kalau pemain bola aja ya gitu ya. Nanti di trial gitu. Oke, oke. Oh, berarti dari SK Bapak Uskup tidak ada kontrak. Oh, nanti 3 tahun itu nggak ada, Mo? Enggak ada ya, hanya per tanggal sekian begitu. Oke, oke, oke. Oke. Nah, 5 bulan di Purbowardayan sudah menjadi imam berapa lama, Mo? Menjadi imam berarti 6 bulan. Oke, 6 bulan jadi imam, 5 bulan menjadi imam, benar-benar imam, lalu 5 bulan menjadi imam di Purbowardayan. Jadi pastor apa? Vikaris. Pastor Vikaris. Belum dapat tugas tambahanmu dari KVKP dari Keuskupan? Belum. Oh, belum. Sun ya, mendatang ya, Mo ya? Kemungkinan ya. Oh, kemungkinan. Oke, 5 bulan di Purwowardayan dan 6 bulan menjadi Imam Keuskupan Agung Semarang. Sudah diapain, Mo? Sudah apa yang misalnya? Sudah dapat pengalaman apa, Mo? Pengalaman apa ya, Mas? Maksudnya? Mungkin di 5 bulan pertama jenengan sudah, biasanya kalau orang berhasil kan pinjam dulu 100, minta duit, minta proyek mungkin gitu. Nah, itu Romo sudah mendapat apa, Mo? Selain kata provisiat ya, selamat ya, Romo dapat apa sejauh ini? Kalau pengalaman pengalaman sakramental itu hampir semua ya. Iya. Perkawinan, baptis, minyak suci, apalagi ya? Ekaristi. Karisti. Dapat hikmah ya, dapat hikmah, Mo. Pokoknya 7 sakramen itu ya kemungkinan besar hampir sebagian besar di Purbo ini sudah saya alami. Lalu ketika beberapa waktu lalu itu kami satu angkatan itu kumpul bersama, kumpul angkatan. Itu ada teman saya yang tugas di sebuah paroki kecil itu menceritakan, wah aku seumur-umur dadi romo belum pernah ngijabke, belum pernah menikahkan orang. Lalu ketika kalau saya berkaca dari pengalaman saya, wah di Purbo ini sudah berapa kali sendiri itu menikahkan, menganoni, lalu mengurus juga pemberesan perkawinan, konvalidasi dan sebagainya. Oke, Jadi boleh dibilang kalau mau belajar berpastoral lebih-lebih sakramental gitu ya, itu di Purbo itu ya sudah lebih, tidak kurang-kurang gitu pengalamannya. oke, oke, oke. Eh, sudah dapat permintaan yang aneh. Gini, sorry saya ulangi. Eh, kaget nggak sih, Mo? Baru jadi Romo, langsung di paroki besar Kevikepan juga. Ini kan Kevikepan, Purbo. Agak kaget nggak sih sebenarnya? Ada kayak, aduh, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu. Iya, memang pertama ketika mendengar mendapat SK di Purbowardayan itu ya juga dalam hati kecil saya ya, waduh isora gitu, begitu ya. Mampu tidak gitu. Lalu ketika saya jalani di sini dengan begitu banyak dinamikanya, pelan-pelan saya menyesuaikan diri saya. Karena pada waktu itu awal-awal saya tugas di sini, saya menggantikan Romo Ivan
Dan Romo Ivan itu beberapa jadwal sudah disanggupi, tetapi beliaunya sudah pamitan, sudah pergi, sudah berangkat, lalu akhirnya saya yang menggantikan, yang mau tidak mau ini ya menggantikan apa yang sudah diiyakan oleh Romo Ivan itu. Lalu saya juga masih harus menata jadwal misa perdana di sana sini hingga akhirnya akhir-akhir ini sudah bisa mulai mengatur waktu pribadi maupun waktu pelayanan-pelayanan memulai ketika malam hari itu. Udah kan mungkin pernah nggak sih makan mungkin selama di frater kan waktu dia kan wah kok dapat Romo begini-begini tapi nggak sesuai ekspektasi itu pernah nggak sih? Misalnya aduh kok ya capek ya gitu pernah nggak sih Mo sebenarnya? Pernah. Saya dulu berharap mendapat paroki yang paroki kecil karena saya itu seumur-umur itu belum pernah bertugas di paroki ya. Dulu ya sekolah di seminari, topper perutusan di seminari, S2 di seminari lagi. Jadi separuh hidup saya itu saya habiskan di pendidikan di seminari. Maka ketika pertama jadi imam ditempatkan di sebuah paroki besar dengan begitu banyak apa ya permintaan, permasalahan itu akhirnya juga memaksa saya belajar lagi. Belajar dalam arti membuka lagi diktat-diktat kuliah dulu, lalu juga bertanya pada yang kompeten di bidangnya. Kalau soal hukum gereja ya tanya pada Romo yang menguasai itu. Jadi ya saya pikir ketika ada tantangan baru hal itu juga memaksa saya untuk belajar. Mungkin akan lain ceritanya kalau saya ditempatkan di paroki yang kecil yang tidak banyak permintaan, permasalahan, itu membuat saya juga malas belajar mungkin. Berarti secara nggak langsung umat Purbo banyak maunya ya Mo? Bukan banyak maunya ya, banyak inginnya ya. Oh banyak ya banyak maunya. Oh iya. Pernah kepikiran nggak sih Mo? Kok banyak maunya pernah kepikiran nggak sih? Ya pernah, karena kadang umat itu minta jadwal tanggal sekian, sekian sudah isi Bu, tanggal sekian Romo, sekian sudah isi lagi Bu. Ya sudah Romo bisanya kapan. Nah itu kan mau tidak mau harus apa ya meluangkan waktu hampir setiap malam untuk memulai kalau di tempat ini, memulai rapat dan sebagainya. Berarti pernah nggak sih Mo? Kan tadi kan jenengan apa Romo cerita, wah saya sibuk jadwal padat. Pernah nggak sih sehari aja libur gitu Mbah di rumah nggak turu apa kayak dolanan manuk apa dolanan mancing kok mancing mancing di kolam apa mainan sama anjing-anjing di sini apa gitu pernah nggak sih? Sehari Iya, nggak ada kegiatan gitu loh, nggak ada memule, hanya misa harian, nggak ada rapat malam. Pernah nggak sih? pernah, tetapi jarang. Karena kan di sini dekat rumah sakit ya, kadang Iya. sewaktu-waktu permintaan minyak suci itu ya tidak bisa ditunda juga ya. Itu kan mendesak sifatnya. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan dan bisa dilayani ya berangkat akhirnya. Oke. Nah, kita masuk ke tema nih, kekurangan diri, menerima kekurangan diri. Kita berbicara dulu soal kekurangan. Ada anggapan gini, Mo. Setiap manusia, bahkan maaf, seorang Romo pun mempunyai apa Romo, klerus, biarawan, biarawati, segala sebagainya memiliki kekurangan. Anda setuju nggak, Mo? Setuju. Apakah hal itu juga dipelajari waktu jenengan entah itu di formasi ya, entah waktu di mana gitu atau waktu retret pernah entah itu belajar apa pernah apa gimana? Mo? Kalau dalam filsafat itu kan manusia itu makhluk yang holistik, makhluk yang apa utuh. Utuh itu kan jadi dia ya punya kelebihan, punya kekurangan dan itu dipadu jadi satu. Nah, itulah manusia. Ada sisi lebihnya dan pasti ada sisi kurangnya. Karena sesuatu yang utuh itu tidak hanya terdiri dari satu unsur saja, tapi ada dua unsur bahkan lebih yang dipadu menjadi satu. Oke, siap. Nah, umat Purbo tentu sudah tahu ya kalau sering misa di Purbo, makanya misa di Purbo pasti tahu. Romo ini waktu pertama datang ngomong, mohon maaf suara saya spesial, alias dengan kata kasarnya tidak bisa nyanyi atau apalah gitu. Kenapa Mo? Kok dari awal sudah klarifikasi kenapa? Supaya ke depan umat purba itu tidak kaget tuh. Oh iya. Romo ini jebule nyanyi beliru. Karena sejak awal saya sudah mengatakan, sudah saya antisipasi supaya tidak kaget, maka saya mengatakan suara saya spesial bukan karena baik, benar begitu ya, tapi karena memang spesial dalam arti tidak semua orang bisa menyanyi seperti saya begitu ya mungkin ya. Jadi kalau diamati
Kalau saya menyanyi itu kalau di dinding ditembak nada itu kadang saya kurang pas, entah ketinggian atau kerendahan atau memang tidak pas begitu. Tapi ya tetap saja kalau bagian memang dinyanyikan ya saya nyanyikan sebisa saya begitu. Oke, oke. Dikomplain enggak? Pernah dikomplain enggak? Walaupun Romo sudah klarifikasi, sudah apa, tapi tetap dikomplain nggak mungkin sama organis, sama kurnya gitu. Pernah dikomplain enggak? Kalau di konven enggak, dipuji biasanya. Wah, saya Romo. Kalau di konven tidak pernah, tapi disanjung, dipuji gitu. Saya Romo pun saya Romo. Oke. Nah, kadang menerima pujian tuh kayak merasa tersindir nggak sih, kan? Aduh, aku ya aslinya suaranya ya jelek, tapi kok dipuji. Ini pernah tersindir nggak sih maksudnya? Ini secara manusiawi lah kan, ngomong manusiawi ya. Iya pernah sih, tapi tidak saya pikir berat ya. Sambil lalu saja, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin memang niatnya bercanda begitu. Berarti yang suka muji bercanda berarti. Oke, fine. Tapi sekarang sudah nerima ya, Mo, tentang maaf tadi kekurangan jenengan yang Sudah. suaranya spesial tadi ya. Kita nyebutnya suara spesial aja lah, nggak bisanya kita jelek banget ya. Suara spesial. Oke. Nah, suara Pak Ruben dengan suara ajaib. Nah, tapi di satu sih pernah nggak sih, Mo? Mungkin kan yo biasanya entah ini anggapannya bener apa enggak, nek enggak saya mohon maaf. Frater tuh minimal bisa nyanyi, minimal bahwa itu apa sih suaranya bagus-bagus. Bahkan di beberapa kali saya ikut misa di kapel Senggari Kentungan, mungkin di beberapa tempat lain, suara frater itu bagus-bagus. Dah, jenengan pernah ngerasa nggak, wah aku kok piye ya, kok saya nggak bisa nyanyi ya? Itu pernah nggak sih, Mo, sebenarnya? Kalau merasa seperti itu pernah. Ada rasa apa ya? Mungkin kalau orang mengatakan membanding-bandingkan tuh. Iya, Si A benar. bisa ini, si B bisa itu, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu ya. Tapi ya kalau dulu ya di dalam pendidikan saya di Kentungan itu memang setiap frater itu kan punya hobi, punya kesukaan, bakatnya masing-masing ya. Yang bakat menggambar ada, menyanyi, teater, banyak hal. Dan mereka itu biasa punya kelompok. Yang suka menyanyi mereka punya kelompok sendiri, yang suka menggambar punya kelompok sendiri. Jadi ada kesatuan yang menyatukan bakat mereka. Nah, lalu kami yang tidak bisa menyanyi pun juga punya kelompok waktu itu. Namanya Special Voice. Nah, itu bukan karena suaranya spesial, bagusnya, bukan, tapi karena memang suara kami itu unik. Jadi kalau mungkin Iya. bernyanyi bersama begitu, itu bisa benar, bisa ikut-ikutan gandul gitu ya. Tapi kalau diminta bernyanyi masing-masing sendiri ya itu jadi kelihatan, oh jangan koyo ini nyanyi sendiri begitu. Lalu di situ kami itu kadang juga ketika ada misa komunitas itu oleh bidel seremonarius itu diberi kesempatan untuk bertugas. Misa harian, misa mingguan. Jadi yang kelompok gambar bertugas, kelompok tari bertugas, kadang-kadang juga kelompok yang special voice ini bertugas. Jadi kami kendati sama-sama tidak bisa bernyanyi, punya kelompok itu merasa diteguhkan tersendiri oleh teman-teman yang seperjuangan senasib ini. Berarti aslinya jenengan tidak sendiri ya sebenarnya? Tidak sendiri, banyak. Oh, banyak malah. Jadi jangan dianggap kalau calon imam frater harus bisa bernyanyi, tidak. Di Kentungan pun tidak semua frater bisa menyanyi. Memang ada. Biasanya yang ada ini memang apa ya, kerap muncul di YouTube di apa ya ketika kur-kur hari-hari besar begitu. Alah, kan momen-momen seperti itu tidak setiap saat. Benar-benar. Hal yang tidak setiap saat itulah kami yang mengisi yang tidak bisa ini. Yang jarang diupload, jarang terekspos, jarang dimengerti oleh banyak orang. Oke. Berarti nah tadi kan yang jelas yang bisa ini mungkin kalau misakor, kalau yang gambar mungkin nggak bikin pamflet desain. Nah jenengan-jenengan yang merasa apa, yang kubu ya apa ya kelompok apa spesial ini waktu misa ngapain, mau tatip, kolektan atau misdinar atau apa mau biasanya? Parkir mungkin maksudnya parkir. Kalau Komsos mungkin. Komsos ada sendiri ya. Oh ada sendiri mau? Ada dari Komsos Keuskupan. Oh saya kira Kentungan punya komsos sendiri. Kalau di Kentungan pembagian itu hanya petugas korto waktu itu. Yang lain-lain tidak ada. Jadi kor itu digilir. Minggu pertama tugas special voice, yang kedua
yang suaranya sungguh-sungguh bagus. Oh ya. Yang ketiga kelompok yang lain, jadi semua dilibatkan. Termasuk jenengan dapat nanti. Pasti dapat. Dapat. Oke. Nah, jenengan tadi bilang tidak bisa nyanyi. Spesial kurang bisa bernyanyi. Lantas kalau ngomong kelebihan atau mungkin passion ya. Passion atau kelebihan Anda apa, Romo? Setelah Anda menyadari atau Romo menyadari bahwa wah, saya nggak bisa nyanyi. Karena kan kadang-kadang merasa tidak bisa nyanyi, tapi saya bisa ngelukis. Kayak saya punya teman, dia tidak bisa nyanyi, buruk banget suaranya pokoknya, buruk jelek banget. Itu kalau ngomong bakat terpendam, itu mungkin lebih baik dipendam, gak usah dikeluarkan mungkin ya. Kalau ngomong temen, yakin temen, saya punya banyak teman, saya kan friendly. Salah lah. Boleh dong friendly kan belum menikah, bebas. Kok promosi lanjut? Duh, sampai mana tadi? Oh ya, apa passion Anda apa Mas sebenarnya? Passion saya, saya bisa bermain pingpong, itu passion. Dulu setiap sore pingpong kalau di Kendungan. Di sini jarang ya. Lalu saya punya grup musik dulu. Saya bermain gitar, lebih-lebih basic saya main bass. Gitu. Gak banyak yang tahu loh. Dibalik orang hanya tahu, alah Romo iso nyanyi, alah ngene. Jebule jenengan bisa main bass. Bisa main bass. Wah, bisa nih. Nah dari kan nih siaran tahu nih, jadi podcast sudah tahu. Oh ternyata Romo bisa main bass. Jadi kalau misalnya diajak nih, mau main bass, berani nggak? Kapan? Maksudnya nggak sekarang sih. Salah lagi pertanyaannya. Misalnya nih jenengan dikasih permintaan nih. Ya sebutlah, saya sebut nama, ada OMK minta. Ngerti nih, wah Romo Melirik bisa main bass. Tapi tentu pakai latihan ya. Berani enggak mau? Oh oke, saya mengisi main bass. Berani enggak? Sekarang. Berani ya? Oke, sip, oke. Gitaris, basis, drummer enggak? Drum enggak ya? Drummer enggak, saya enggak bisa. Kajon? Ya kajon bisa-bisaan ya. Bisa-bisaannya, oke. Ini perlu nih, wah. Nanti kalau umat mau, silakan menghubungi sendiri. Tidak hanya memimpin misa, ternyata Romo Melirik juga bisa main bass. Jadi kalau butuh, bukan, maksudnya, aduh gimana ya ngomongnya. Kan misa tugas utama, tapi lebih bisa gitu. Ada bakat lain lah apa ya? Misalnya mungkin jenengan butuh basis dadakan. Karena dadakan bisa nggak mau? Dadakan tergantung lagu nih. Ini lagu koplo itu, lagu dangdut ini kan orang kita suka dangdut gitu. Dangdut dulu di Kendungan juga dangdutan dulu. Oh dangdutan. Dangdutan lagu pop gitu sih. Metal itu enggak bisa. Oh, ya enggak metal juga sih, enggak. Jarang di gereja metal mau. Pecah nanti kacanya. Enggak digeruduk masyarakat biasanya. Oke, di Kentongan bisa seneng dangdut. Frater-frater. Enggak apa ya? Kan image kan frater itu Romo kan hening. Lagunya ya melo. Pasti ada yang kayak lagunya Andra, enggak usah sebut nama deh. Nanti kena royalti lagi. Apa kayak lagunya band lah yang agak melo, agak hening. Tapi saya seneng dangdut. Termasuk Romo-romo formatornya mungkin seneng dangdut. Kalau formatornya mungkin tidak semua ya, karena kan generasinya sudah berbeda ya. Betul. Zaman. Kalau frater-fraternya sebagian besar saya yakin lebih cenderung suka, akan kenal musik-musik dangdut sekarang gitu. Berarti kalau ada acara, misalnya seminar bikin acara apa gitu, lagunya dangdut nggak masalah? Nggak masalah. Biasanya kami kalau setiap tahun kan ada tabisan ya. Ya. Itu lalu malam harinya itu dirayakan kecil-kecilan gitu. Betul benar. Lalu ada tampilan-tampilan dari masing-masing tingkat, masing kelompok gitu. Lalu ya penyanyi berjoget gitu. Siap. Wah keren nih. Berarti sebenarnya nggak hanya apa ya, tidak seserem yang dibayangkan ya, ternyata asik juga ya sebenarnya ya. Betul. Bener. Nah ini sekalian promosi nih, siapa tahu nanti ada yang masuk seminari gitu. Kayak orang Komsos kan ada 2 mau sebenarnya. Enggak, bukan saya. Maksudnya ada yang mau. Mungkin ada, mesti di Purbo ada ya. Komsos ada minimal 2 lah gitu. Kan di Komsos juga ada yang gara-gara Komsos jadi 2 jadi suster. Nah, wah, luar biasa sekali panggil. Oh ya, mau di acara ini kita juga menyediakan minum gratis, Mo. Spesial banget.
Nah, monggo petugasnya. Hah? Oke, Romo. Mit. Siap. Oke, terima kasih. Kalau Mas Krisna bayar ya 5.000. Iya, siap. Tak bayar pokoknya. Monggo mau diunjuk. Itu manis kayak yang buat. Hmm, bener. Manis banget nggak orang ngomong Jawa. Makasih. Enggak, maksudnya tehnya bukan yang buat. Oke, mau kembali ke soal tadi ya kita bicara kekurangan atau menerima diri. Sejak kapan Anda merasa atau Romo merasa Anda tuh ya tadi kekurangan tidak bisa bernyanyi? Sejak kapan sebenarnya? Sejak masuk seminari. Karena ketika masuk seminari itu kan setiap pagi dulu misa harian ya. Iya. Setiap pagi lalu di situ masing-masing seminaris itu digilir bertugas lektor. Lektor lalu ada mazmur lalu lagu Haleluya. Ya dulu ketika masuk lalu saya bernyanyi Haleluya itu teman-teman saya itu cekikian. Wah berarti ya saya merasa mesti bener gitu. Karena membuat mereka tidak fokus begitu ya. Mereka tertawa lalu sejak saat itulah saya sadar bahwa oh ternyata saya kalau menyanyi itu membuat orang lain senang gitu ya, membuat tertawa karena nadanya tidak pas begitu. Iya. Maka saat itulah saya sadar oh saya tidak bisa bernyanyi dengan baik. Oke. Berarti bukan karena ditegur ya mau sebenarnya, Bukan. tapi karena oh boleh ya kembali kesadaran diri ya mau ya. Oke mau. Saya sampai mana tadi ya? Nah, kembali ke soal waktu jenengan seminari atau seminari dah seminari menengah, tor seminari tinggi. Pernah nakal enggak mau? Pernah nakal. Iya. Kenakalan seminaris pernah. Apa mau? Kalau boleh tahu, misalnya nyolong mie apa waktu teman-teman bubuk siang, saya Pak mie gitu loh. Misalnya gitu kan nggak boleh, kan di luar jam apa kan harusnya bubuk siang, tapi malah sampean mungkin main komputer atau main musik atau nggak apa sih paling makan mie atau apa mau? Kenakalan yang bukan kenakalan mungkin ya kejahilan atau kenakalan yang mungkin masih di benak Romo. Wah, aku dulu ternyata pernah gini loh, pernah nggak? Dulu apa ya? Kenakalan dulu pernah ya mengambil makanan Romo itu pernah di ruang makan Romo DP itu. Oh iya. Pernah, terus keluar malam pernah. Karena di sebenarnya prinsipnya satu, asal ora konangan ora apa-apa. Kalau konangan nanti ya minta maaf gitu Oh ya. iya. Dimaafkan. Ya kenakalan-kenakalan sekecil, makan tidak di jamnya, lalu saatnya tidur tidak tidur, saatnya belajar tidak belajar, dan dihukum itu saya pikir ya biasa lah. Itu semua rata-rata konangan mau ketahuan mau. Ada yang ketahuan, ada yang tidak. Oh, tidak ketahuan. Oke. Berarti aman ya sampai sekarang aman. Nah, apakah langsung dikeluarkan mau? Kalau jenengan misal tadi ketahuan nyolong makmannya Romo rektor gitu, atau mungkin keluar malam, apakah langsung dikeluarkan mau kalau ketahuan? Kalau di seminar itu biasanya ada sistem SP itu ya, surat Oh iya. peringatan SP1, SP2, SP3 lalu keluarkan. Sudah dapat berapa SP waktu itu? Saya tidak pernah mendapat SP. Wah. Berarti datar aja mbak, hidup jenengan datar aja mbak. Maksudnya kan mungkin ada yang pernah kena SP tapi akhirnya jadi imam gitu. Iya. Ini apa sih datar? Berarti datar ya mbak ya, tidak pernah ketahuan dalam artian. Sebenarnya kalau kena SP itu memang kenakalnya sudah apa ya, kelewat batas. Baru diberi peringatan. Kalau ya masih ya cukup wajar normal, saya pikir masih diberi kemurahan oleh Oh, para formator di sana. boleh di-spill nggak? Apa yang misalnya maaf kejahatan atau kenakalan apa yang bikin dapat SP? Mungkin salah satu aja. Salah Boleh nggak? satu nih apa ya, mencontek. Nah, ini kan tidak bisa ditolerir kalau di seminari. Kadang mencontek tapi sudah tahu tahap-tahap akhir mungkin itu lalu diberi SP. Jadi sudah mencontek lagi udah keluarkan itu. Oh, berarti berat juga ya mencontek itu ya. Mencontek. Tidak boleh mencontek kalau di seminari. Tapi pernah teman jenengan atau teman angkatan atau mungkin dari sesama projo atau dari kongregasi lain waktu kuliah bareng-bareng ujian
Ada yang pernah ketahuan nyontek? Ada satu teman saya mencontek, lalu teman di belakangnya tahu, lalu mengatakan pada gurunya, lalu dipanggil, ditanya apa kamu mencontek, dia mengatakan iya, keluar. Langsung keluar. Mm. Oke. Berarti cukup berat juga ya. Berarti cepu dong temannya tadi. Iya cepu, tapi di satu sisi kan juga saya pikir ada baiknya ya, daripada diam-diam gitu. Tahu Bener sih. temannya keliru, nggak ditegur. Oh iya bener. Nah mau bohong dong kalau saya bilang seorang frater atau imam dulu ya nggak sekarang ya pernah jatuh cinta. Boh kayak suka wah ayu ya wedok ya. Kayak saya kan wah ayu wedok tapi kan sepakan gitu. Sebelum seminari pernah mau pacaran? Sebelum seminari belum pernah. Belum pernah. Sebelum seminari, masuk seminari belum pernah pacaran. Nah, Berarti dari dulu sampai sekarang nggak pernah malamnya nggak pernah. Kalau sampai sekarang sampai sebelum sampai sekarang. Aduh. Salah sorry. Klarifikasi sorry maaf salah. Tidak pernah gitu. saya tidak pernah pacaran. Dari 7 teman saya itu 4 diantaranya belum pernah pacaran sebelumnya. Dari 7 4 yang belum pernah 7. pacaran. Berarti bener-bener jomblo ya? Ya jomblo karena dulu lulus SMP masuk seminari, cowok semua di sana toh. Iya sih bener. Nggak mungkin. Iya juga sih. Iya. Tapi pernah nggak sih mau waktu seminari kan ada umat datang atau mungkin jenengan bikin acara dengan kaum muda, dengan paroki setempat atau di mana? Entah itu jenengan mah di tor atau itu waktu sudah frater di Kentungan pun waktu filosofan atau teologan pun pernah nggak sih mau? Kayak bukan pengen tapi kayak tertarik wah cantik ya. Pernah nggak sih mau? Pernah. Pernah. Sering nggak? Enggak sih. Enggak ya. Berarti cukup selektif ya orangnya. Nah, ini tipsnya nih, termasuk mungkin buat cowok-cowok untuk menahan diri mau. Kan kadang kan kalau cowok apalagi cowok awam ya, bukan saya loh ya yang lain. Enggak, saya enggak. Misalnya yang lain tuh wah, dapat cewek cantik dikit di deket. Deket cewek cantik dikit langsung minta nomor WA, langsung di DM, langsung cari nama Instagramnya. Nah, bagaimana tipsnya nih mau? Termasuk cara Romo waktu itu menahan diri untuk hal seperti itu mau. Tipsnya apa ya? Kalau saya itu cenderung orang yang ini ya kayak cuek ya bener ya. Waduh, dari sebenarnya cuek. Heeh, wis caper koyo apa ya karepmu ngono. Enggak ngefek nang aku gitu loh. Iya, benar. Dan aku kan orangnya ya nek saya menilai sendiri ya diri saya itu anteng gitu ya. Iya benar sih. Enggak banyak omong. Benar. Terus nek tipsnya apa ya dulu saya? Ya itu ya saya cuek orangnya, enggak begitu perhatian nek ada mungkin perempuan saya caper-caper dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya juga sadar ya saya calon imam. Nek saya seneng sama perempuan lalu mulai jatuh hati, pengen mendekati, berarti saya mikirnya saya itu egois ya. Iya Di benar. satu sisi yo pengen jadi romo, satu sisi yo pengen punya teman perempuan dengan relasi yang dekat, itu kan saya melihat diri saya, oh saya egois. Jadi harus salah satu saya kesampingkan. Oke. Cukup menarik ya baca apa tentang apa tuh relasi lawan jenis apalagi untuk calon imam karena ternyata mereka juga mengalami pergumulan ya mas soal itu ya Maya. Nah ngomongin soal tadi soal apa namanya relasi lawan jenis dulu mau apa sampai sekarang pun jenengan yang merasa ndak mau misalnya ada wah nih wong caper wah nih wong ini gitu pernah merasa kalau ngomong soal merasa lo ya. Kalau pernah, tapi kan ya namanya perasaan itu kan bisa netral gitu ya, tergantung Iya. bagaimana dimaknai gitu. Mungkin bagi saya ini caper, tapi bagi orang lain belum tentu kan itu lain ya. Iya Tapi kan benar ini subjektivitas ya melihat kok benar. ketika di depan saya kok lagi aneh-aneh tindakannya. Iya. Ya kadang pernah merasa seperti itu. Aneh-aneh itu apa? Koprol mungkin apa salto di depan Romo atau gimana? Mungkin bisa juga tuh nari atau Mungkin nyanyi di depan Romo. apa ya? Mungkin tanya-tanya, Oh, terlalu apa ya tanya terlalu personal. detail dan sebagainya. Belum kenal dekat kok tanyanya seperti ini, itu kan Oke. tanda tanya itu. Bener. Nah,
Sejauh ini mau maaf mau kalau kami boleh tahu, kalau saya boleh tahu atau penonton boleh tahu, udah pernah dijulitin nggak? Mo? Dijulit tuh masih apa ya? Digosipin lah misalnya, ih Romonya kok gini sih gitu loh. Pernah nggak? Mo? Ah Romonya terlalu spesial banget nih karena sama kelompok ini, pernah nggak sih? Kalau saya pikir ya resiko ya jadi Romo itu, Ya. kalau dekat dengan ibu-ibu ya dikira dekat ibu-ibu, dengan anak-anak dikira lain, dengan OMK dikira lain. Jadi ya memang apa ya, bisa serba salah ya. Nanti juga dengan laki-laki ya juga dikira lain. Akhirnya juga ya bisa menerima konsekuensi itu ya. Mau tidak mau kan hidup kita ya dinilai, dilihat oleh banyak orang. Tapi lepas dari itu yang menentukan kan kembali ke diri sendiri akhirnya. Bener. Orang lain tidak tahu apa yang diperjuangkan mungkin jika mendekati anak-anak Komsos, OMK, Misdina dan sebagainya. Tapi orang lain juga berhak menilai. Gini berarti jenengan lihat tahu tapi santai, Santai. nggak pernah ambil pusing gitu. Hmm. Oh, oke. Keren ini. Karena kan banyak kan ya mungkin saya sendiri, nggak mungkin ya saya sendiri kadang, ih kenapa sih kok saya dijulitin, saya salah apa? Tapi ini satu hal yang baru, cuek gitu. Nah, ngomongin soal menjadi imam baru, Mo. Sudah dapat pengalaman yang mungkin tidak terlupakan nggak, Mo? Selama sudah berapa bulan? 5 bulan ya, Mo? 5 bulan. Lima di Purbo. Ada pengalaman yang wah ki bakar tak eling-eling sesuk tangguh pelajaran apa tak Mo? Pernah nggak? Sejauh ini? Jauh ini. Kalau di Purwowardayan cenderung umum ya, pelayanan memulai ya begitu-begitu, minyak suci ya begitu-begitu. Mungkin yang baru yang saya temukan ini pengalaman ketika ada umat tiba-tiba berkonsultasi seputar makhluk-makhluk halus itu. Makhluk astral. Ya. Ini bagi saya sesuatu yang baru karena ketika di perkuliahan dulu itu tidak pernah diajarkan. Lalu tiba-tiba di paroki ini ada persoalan seperti ini. Ini kan ya masih apa ya, meraba-raba gitu ya, Benar-benar. mau diarahkan kemana dan sebagainya. Tapi ya untungnya saya tidak sendiri di sini, ada temannya, ada rekannya, ada Romo Supri, Romo Budi. Akhirnya bisa berbagi cerita, bisa saling memberi ide, saran, gagasan dan sebagainya. Gitu. Oke. Lah terus waktu kan jenengan katanya ngomong wah saya bingung saya gini. Responnya gimana, Mo? Apakah Anda cuma diem aja atau apa Anda katakan waktu apa yang Anda jawab atau berespon ketika ada yang bertanya soal makhluk halus? Saya mengakui saya tidak punya kompetensi seputar hal ini. Saya bisa mendoakan ada romo lain yang mungkin lebih tahu, mungkin lebih bisa memberi solusi, saya arahkan ke situ. Oke. Nah, ngomongin soal di Purbo nih, Mo. Anda punya atau Romoy punya ini nggak, Mo? Visi besar, misalnya saya mau menghidupkan komsosnya gitu. Besok-besok komsosnya kalau kamera 5 mau syuting, misal ya, nggak kode, misal aja gitu. Atau mungkin, wah bikin podcast bagus nih, bikin studio yang bagus sih, atau mungkin nengok kaum mudanya aktif ya mau ya di Purbo ya. Nah, dikasih wadah, dibikin lapangan bola misal, dibikin gor, misal. Nah, Anda punya Romo itu punya visi apa sih sebenarnya? Visi saya, karena saya sadar sebagai orang baru ya di sini, saya tidak akan mengubah banyak. Saya hanya akan mau mengamati. 1 tahun ini saya hanya mau mengamati, mencermati, melihat bagaimana dewan pekerjaannya seperti ini, kinerjanya seperti ini, OMK seperti ini dan sebagainya. Dan saya tidak akan banyak mengubah. Hanya mengamati dulu, baru nanti kalau memang perlu diubah, dibenahi, ya dibenahi. Nah, oke. Nah, Mau kuaci mau. ya? Aduh, apa kayak gorengan, kayak pizza, kayak kuaci. Iya, tadi kan ada uangnya. Aduh, jangan ngomong uang di sini. Oke, Mo. Nah, ngomongin menjadi Romo, menjadi pasar paroki. Kita tahu Romo tidak digaji ya, Mo ya. Tapi dikasih uang saku. Boleh di-spill nggak mau berapa? Uang sakunya semua Romo di Keupaan ke Semarang itu 1.500.000. Wah, lalu frontal banget minta 100. Nah, oke. Tapi jenengan sebenarnya
pernah kepikiran nggak mau gini? Ya nanti mungkin kalau saya salah pengamatan nanti Romo bisa klarifikasi atau saya minta maaf sebelumnya. Kendaraan sudah ada, makan sudah dikasih. Atau mungkin tuh waktu misal di luar tim mulai ya pasti bukan pasti sih biasanya dapat daharan pemahaman. Apalagi ya HP udah ada nggak beli, aksesoris lain mungkin ada. Nah merasa nggak sih mau kayak aku wis rasa dikasih sangu loh, pernah nggak sih mau? Kalau itu belum ya. Karena selama ini uang saku saya itu saya gunakan untuk itu traktir anak-anak, Wah. kuliner. Ya. Nah, yang jangan terlalu frontal aja enak. Gitu ya, Mo ya. Berarti uang saku jenengan kalau boleh tahu selama ini hanya untuk itu. Jajanin pulsa ya. Oh, pulsa sendiri. Itu pajak pajak mobil motor itu? Kalau motor kan paroki. Paroki. Mobil milik paroki. Wah, bensin? Bensin kalau untuk pelayanan ditanggungan ke paroki. Asik. Nggak ngerokok ya, Mo ya? Saya enggak. Waduh. Belum. Oh, jangan saya enggak tidak mengharuskan. Aduh, mertua aku malah. Oke. Itu aja, Mo. Pernah selama ini turah terus saku jenengan. Maksudnya dalam arti wah masih sisa berapa? Turah. Itu dibalikin apa iso ditimbun, Mo? Kok ditimbun? Ditabung. Disimpan, ditabung boleh. Boleh. Oh, kadang kan misalnya nih, ke pandangan saya kayak kira misalnya dikasih 1,5 nih. Sisa 600 misalnya Mo ya. Nah, 600 nanti dibalikin ke keuskupan, nanti jenengan dikasih lagi 0,5 gitu. Enggak. Oke. Kayak enggak ada, saya enggak pernah. Oke. Tapi jenengan pernah percaya setuju nggak anggapan ini? Menjadi imam itu cita-cita. Kayak misalnya saya ingin menjadi seorang dokter. Saya ingin menjadi seorang saya ingin menjadi seorang insinyur, saya ingin menjadi seorang dosen. Nah, apakah menjadi seorang romo atau imam bisa tergolong termasuk cita-cita seperti itu? Kalau dulu saya memandangnya sebagai cita-cita ya. Karena dulu sebelum jadi romo ya. Ya. Cita-cita pengen jadi romo, sekarang sudah jadi romo sungguhan. Lalu dari cita-cita itu bergeser ya akhirnya menjadi sarana penyalur berkat. Sih, nggak semua orang sadar. Mungkin orang mandangnya romo itu cita-cita, tapi ternyata ada yang lain yang jadi penyalur berkat. Berarti punya impian lain Mo, misalnya saya menjadi romo dosen. Pikiran enggak? Enggak. Enggak pernah. Ya ada pun tapi bukan sesuatu yang saya harus saya kejar enggak. Saya ya cukup jadi romo di paroki begitu. Malah lebih damai nggak sih Mo kayak gitu? Karena kan kalau orang terlalu berambisi, kalau nggak kesampean gelo, mumet, terus waduh kok aku udah kesampean. Tapi menjadi orang biasa itu sebenarnya damai nggak sih Mo hidupnya? Damai ya. Sejauh ini jenengan merasa damai? Merasa damai menjadi seorang imam. Berarti kalau hidup anjenengan semua, terutama yang belum menikah, jadilah biarawati romo suster. Setuju Mo? Setuju. Oke, asik. Enggak, maksudnya yang lain. Iya, gak usah dibuka kartu. Tapi boleh, siapa tahu ada ya. Wah, gitu ya. Dilapor kayak nanti. Oke. Nah, ngomongin soal menjadi romo sudah, menjadi kaum muda susah. Susah. Menjadi kaum muda sudah. Astaga. Ngomongin seorang kekurangan diri sudah. Ngomongin seorang fasilitas menjadi seorang imam sudah. Nah,
Jenengan pernah merasa ini nggak mau? Kayaknya tadi sudah disinggung ya soal minyak suci ya. Pernah nggak mau jam 2 pagi ditelepon atau subuh-subuh ditelepon hanya untuk memberi minyak suci? Sudah dapat belum pengalaman 2 seperti pagi itu? belum. Paling mentok itu paling pulang memulai lalu tiba-tiba ditelepon minyak suci di rumah sakit gitu. Gini, gini. Jam 9, jam 10. Itu sebenarnya wajar nggak sih? Misal gini, ada umat atau keluarga atau awam ya, anggaplah awam umat ya, minta minyak suci gini, langsung ke Romo, langsung tak kontak jenengan gitu, boleh nggak maksudnya? Atau langsung ke pastoran Romo saya minta minyak suci, jadi boleh nggak sih maksudnya? Umumnya begitu. Kalau di rumah sakit memang ada orang-orang yang bekerja di sana ya. Ya. Kadang lewat beliaunya. Tapi kalau permintaan yang di rumah-rumah, sakit mendadak dan sebagainya ya biasanya ketua lingkungan atau yang bersangkutan keluarga yang datang gitu. Lalu biasanya ngebel nanti ditemui oleh Mas Antok, Mas Amin, lalu baru dicarikan romonya. Gini, siap, siap, siap. Nah, hmm, nanya apa tadi saya lupa toh. Gak makan kuaci sih kalian. Saya lupa ini. Gak makan kuaci sih. Hmm, itu mah. Pernah menolak nggak Muhammad dalam artian? Mungkin karena sesuatu hal Anda menolak permintaan umat. Pernah enggak? Contoh tadi misalnya minyak suci, tapi karena wah, aku wis baju janjian misal jam itu jam 7, jam 6 angkat nih kan biasanya jam 6 berangkat. Tapi adalah ada umat datang dan kebetulan Anda satu-satunya imam di situ. Yang lain misalnya sudah pergi duluan atau pelayanan duluan. Pernah nggak mau seperti itu? Kalau menolak itu biasanya ada alasan yang jelas, ada rapat yang tidak bisa ditinggal, sudah menyanggupi misa di luar atau mungkin sudah ada di perjalanan di luar tidak di rumah, itu biasanya ditolak. Tapi memang kalau selagi saya ada di sini, saya punya cukup waktu, spare waktu kira-kira minyak cuci kan tidak sampai 1 jam itu, Iya. itu bisa dikondisikan, bisa diatur, saya layani. Oke. Berarti wajar ya mau apa? Bukan wajar ya, mungkin lumrah ya menolak tapi karena ada alasan. Alasannya jelas. Oke. Nah, ini nggak tahu ini anggapannya benar nggak? Biasanya kalau ada Romo baru nih, eh, mungkin masih terbawa pelajaran kuliah yang idealisnya cukup tinggi. Mungkin, wah, kudune ini. Misal, wah kudune minyak suci ini. Wah kudune harusnya tuh misal tuh harus seperti ini. Pernah nggak merasa seperti itu? Misalnya apa yang jenengan pelajari waktu di kuliah, entah di seminari, entah di seminari tinggi, tor itu mental di sini. Anda enggak? Apa ya? Mungkin ketika pengakuan dosa kemarin ya, Oh ya, saya mengalami, oh promo senior sudah dapat sekian, saya sekian. Perbedaannya jelas karena ya itu tadi ya masih terbawa-bawa ketika kuliah dulu. ya. Mungkin kalau sudah berapa tahun jadi imam lalu dulu bahan-bahan kuliah itu perlahan-lahan mulai lupa, mulai hilang. Tapi ya saya menerapkan apa yang diajarkan dulu ketika masih di bangku perkuliahan. Oke. Berarti ada lah ya, Mas. Sebenarnya masih ada lah ya, cuman ya udahlah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, saya kalau boleh mengulik, Mo, Romo jarang bermain sosmed ya sebenarnya. Jarang bermain IG, WA pun hanya sebatas apa kontak dulu, chat, story juga tidak pernah. Iya sih, sebenarnya ngerasa sih. Apa memang nggak suka mau? Dalam arti gini, maaf, kan ada beberapa Romo atau beberapa klerus biaran biarawati yang memang senang eksis ya, Mo. Suka, wah saya sedang di sini nih, wah saya sedang memimpin misa nih. Tapi kok saya lihat jenengan beda ya, Mo? Atau memang karena Anda memang santai, cuek atau bagaimana? Karena saya pikir saya tuh saya bukan tidak hidup di dunia itu ya media sosial, saya hidup di dunia nyata dan saya tidak mau kalau saya mungkin pergi ke sini saya upload lalu orang tahu saya di situ, saya bukan tipe-tipe orang yang seperti itu. Jadi ya bagi saya ya apa ya enggak perlu juga untuk mengupload makan ini, pergi kemana, pergi dengan siapa lalu diupload. Kalau saya pribadi tidak perlu, cukup dengan apa ya kehidupan yang seperti ini, Berjumpa menikmati ya. kebersamaan Ya, langsung benar. dengan siapa dan sebagainya. Oke. Nah, kita sudah cukup
Bincang cukup mendalam ya, cukup deep talk dengan Romo Lili karena kan jarang banget kita biasanya ketemu gereja cuman saya hello tapi ini cukup banyak tahu dan beberapa fakta yang kita belum tahu jadi tahu. Salah satunya jadi main bass. Oke, sekarang kita masuk ke ini sesi netizen sambat. Mana tadi ya? Sebentar. Semoga bisa jawab. Harus bisa jawab, Romo kok yang mau. Kedap. Hah? Nyari. Iya. Kimo, ada yang bertanya? Dari sekian. Romo Lili izin tanya. Bagaimana cara kita untuk berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan? Asik. Perlu gimana? Gimana nih, Bang? Retret, jawabannya retret. Just hanya itu retret. Enggak ya, karena kalau pertanyaan seperti itu berarti dia menganggap bahwa masa lalu itu sesuatu yang penting, harus diselesaikan dulu dan sebagainya. Itu kan ada, kalau dalam ilmu psikologi, kalau tidak salah ya, itu tokohnya Freud yang memandang kalau masa lalu begini, maka besok kamu jadi seperti ini. Artinya kamu harus menyelesaikan akarmu di masa lalu ini. Tapi perkembangan psikologi itu kan berkembang. Itu ada pemahaman baru bahwa kita ini kan tidak hidup di masa lalu, kita punya masa depan. Justru yang dipilih itu adalah kamu punya tujuan apa ke depan dan kamu melakukan apa untuk menuju mencapai tujuanmu itu. Jadi tidak melulu terjebak pada masa lalu harus beres dulu, tapi yang jelas karena besok kita ini kan hidupnya ke depan, maka yang diarah itu adalah apa yang di depan, fokusnya bukan yang di belakang. Oke, siap. Berarti kalau boleh tahu mau, berarti jenengan sebenarnya juga dulu punya mau, kayak luka batin kayak apa gitu masa lalu menyakitkan. Sebenarnya Punya. Dulu kami setiap angkatan, setiap tingkat itu tingkat 2 atau 3 itu diretretkan retret masa lalu, penyembuhan luka batin begitu. Mengulik masa lalu bersama dengan pakarnya, lalu diharapkan kalau sudah jadi romo ya sudah menjadi pribadi yang sudah apa ya, berdamai dengan dirinya gitu. Sudah tidak sibuk dengan segala perkara yang merintangi yang ada di belakangnya begitu. Isvan kalau boleh cerita mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau kami boleh tahu. Masa lalu. Ya, mungkin salah satunya gitu yang Romo punya. Apakah boleh? Dulu saya menemukan saya punya, kalau dulu istilahnya cacat pusaka, itu saya tumbuh sebagai pribadi yang dimanja. Oh ya. Jadi kalau mungkin orang tua memanjakan anaknya itu baik, tetapi dalam perjalanan waktu saya menyadari bahwa hal tersebut itu memberi efek dari diri saya. Ketika ada sesuatu yang saya inginkan itu harus dipenuhi. Ya. Nah, itu membuat saya apa ya, kalau itu tidak terpenuhi lalu bisa saja saya menjadi pribadi yang lain. Lalu ketika itu saya sadar hal itu, bahwa tidak semua yang saya inginkan harus dipenuhi, saya mulai menyadari apa perlahan-lahan catat pusaka itu mulai ya setidaknya terobati. Oke. Berarti bisa dibilang maaf. Anda waktu dulu kecil atau waktu masih sebelum seminari manja ya mau sebenarnya atau gimana? Karena ya saya tumbuh sebagai anak kedua, lalu umumnya kan anak kedua itu lebih disayang, Ya. digemateni orang tua, dan itu ya membentuk saya. Oke. Pas sekarang is fine ya, nggak ada kayak gitu-gitu lagi ya. Oke. Lalu dari siapa nih? Oke, Mbak I bla bla bla. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan luka batin yang ada dari kecil? Kurang lebih sama ya? Iya, sama. Sama ya, kurang lebih Jangan sama ya. terlalu banyak terjebak dalam masa lalu. Asik. Kalau siapa itu? Oh lanjut ya, oke. Lalu, ini mau maaf nih agak sensitif nih. Dari bla 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 bla. Romo, apakah kalau sudah melakukan hubungan seksual, mungkin sebelum nikah ya, saat menikah atau sudah menikah nanti tidak sah atau bagaimana? Sah tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh ini ya. Pertama, pernikahan itu dilangsungkan di hadapan imam dan 2 saksi. Itu kalau di luar itu berarti otomatis tidak sah. Jadi bukan ditentukan oleh pernah melakukan hubungan seksual atau tidak, itu
memang tidak ada ketentuan seperti itu. Hanya kalau dalam kitab suci kita itu kan dalam kitab Kejadian di sana dikatakan Allah memberkati mereka lalu memerintahkan mereka Adam dan Hawa ini untuk beranak cucu. Ya. Jadi tahap-tahapannya jelas, diberkati dulu baru beranak cucu. Oke. Jadi kalau ada hubungan seksual itu diandekan mereka beranak cucu dulu baru diberkati dalam gereja. Jadi terbalik. Oke, nah ini kan mungkin di luar konteks ya, Mo, ya. Ini dari saya pribadi sih. Orang pacaran udah lama, Mo. Ya, bertahun-tahun lah. Delalah. Ceweknya itu, ya ampun cowoknya, ceweknya itu pengen jadi romo, itu boleh nggak, Mo? Karena kan apa ya? Kita nggak tahu panggilan ya, Mo. Ternyata wah romantis banget betul, tapi ternyata di suatu momen wah pengen jadi imam. Itu boleh nggak, Mas, sebenarnya? Atau karena kan wah kamu udah pacaran lama, kamu harusnya nikah aja, boleh nggak sih, Mas, sebenarnya? Hal kayak gitu. Boleh tidaknya itu kalau yang cowok atau yang perempuan itu nanti masuk, nanti kan mereka akan menjalani seleksi, Ya. menjalani wawancara, seleksi ini dan itu, lalu ada juga batas ketentuan usia. Kalau kami proses Semarang itu maksimal 35 tahun. Jadi kalau misalnya cowoknya sudah sekian lama pacaran lalu di umur 40 masuk, nah kemungkinan besar tidak diterima karena Oh, kalau iya. dengan usia-usia seperti itu mau dibentuk itu susah. Jadi ada batas maksimalnya biasanya 35 tahun itu masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Oke. Dia juga dilihat sudah berapa tahun, berapa lama berpacarannya, lalu apakah sungguh-sungguh ini panggilan atau pelampiasan atau Nah, apa itu kan nanti terlihat dalam wawancara. oke. Berarti kalau misalnya kalau hanya pelampiasan nggak diterima ya, Mo, ya? Nanti kan mereka yang mewawancarai formatornya biasanya sudah bisa melihat tanda-tanda, oh ini betul-betul sungguhan panggilan, ini hanya pelarian atau apa, itu bisa terbaca gitu ya. Berarti nggak sembarangan ya, Mo, ya? Jadi formator nggak sembarangan. Biasanya orang-orang yang bisa membaca orang. Oke. Siap. Ini mau tanya nggak nih? Adrian? Orang mau tanya, Anjir. kalau misalnya habis keluar dari seminari habis itu lagi boleh nggak mau? Ada cerita seperti itu, keluar lalu masuk lagi, sekarang jadi romo. Enggak. Ada yang mau kayak gitu ya? Ada cerita itu Tapi itu diterima, Mo. diterima karena kan kalau tapi bukan kongregasi yang sama, biasanya yang berbeda. Oh, berbeda ya. Karena mungkin di kongregasi itu tidak punya kecocokan dengan figur Santo Santa yang diteladan begitu, lalu Oh di iya. kongregasi lain merasa ada kecocokan begitu, biasanya masuk. Oh, itu pengaruh ternyata, Mo, ya. Gaya hidupnya ngaruh ya sebenarnya dengan mereka-mereka yang mau menjadi Romo Suster itu ya. Cocok tidak cocok sebenarnya ada ya, Mo, ya, pengaruh ya, Mo, ya. Iya no, kalau tidak ada kecocokan kan kalau mau maju terus itu juga tidak dengan gembira hati. Bener. Tapi angkatan jenengan ada yang kayak gitu. Angkatan saya hanya pindah ke Uskupan, dulu ke Uskupan Oh, Semarang, pindah ke Uskupan Ketapang. oke. Tapi kuliah di sana di Tuntungan juga. Kuliahnya di Kendungan, sekarang menjalani masa pengenalan tempat karya. Oke. Ada lagi nggak? Cantik aja lo kayak senyum-senyum mau nanya-nanya. Yakin? Gelo lo. Jir. Keluar dari seminari terus ngajak nikah ada. Apanya yang bagus? Keluar lanjutnya ada, Banyak ya? ya banyak. Banyak ya. Ruby, yakin? Gelo lo. Hmm. Hendi ada ke Hen? Asik akan kuaci. Pandu yakin? Ojo gelo lo Pandu. Oh, syaratnya mau, ya mau, boleh nih syaratnya. Syarat masuk seminari, Iya. syaratnya menemui pastor paroki, nanti minta rekomendasi, lalu mengisi formulir seminari, lalu nanti formulirnya dikirim beserta rekomendasinya, lalu mengikuti tahap seleksi. Oke. Monggo silahkan buat teman-teman yang menonton ini, terutama yang masih single, silahkan langsung menghubungi nomor ini bisa, Mo, ya? Bisa. Oke.
Siap. Dicatat baik-baik. Oke, Mo. Nah, ini menjelang di penghujung acara. Minta closing statement, Mo. Closing statement. Iya, entah itu soal menerima diri, entah itu soal jenengan, tapi kalau bisa sesuai tema, Mo. Tentang monggo, silakan closing statement. Closing statement, belajar menerima kenyataan tanpa harus membenci keadaan. Udah, gitu doang. Oke, sekali. Simpel, sederhana, dan dalam, tajam ya. Cukup menusuk ya. Saya pun mendengarnya langsung makjeleb gitu loh. Pasti. Oke, nah teman-teman itu tadi dia sedikit perbincangan kita dengan Romo Vikaris Porgi Purbowardayan, Romo kita tercinta, Romo Albertus Lilik Kurniawan atau biasa disapa Romo Lilik. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan ini atau panjenengan semua yang menyaksikan video atau tayangan ini bisa tergerak hatinya dan bisa menerima diri. Sampai jumpa di acara Kebelet Siaran selanjutnya. See you later. Goodbye. Dadah.